Perpindahan dan keadilan itu adalah merupakan alasan-alasan bagi kita untuk menyempurnakan ilmu pengetahuan kita. Ini ya, ada tulisan harmony gradation dengan 7 warna sesuai gambar pelangi. Kemudian the formula for everything, ada rumus ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau siang atau sore atau malam, tergantung Anda menonton video ini. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan pertanyaan, ya, kenapa teori saya harmony in gradation saya sebut sebagai the formula for everything. Apa bedanya dengan theory of everything? Dan pertanyaan lanjutannya, kapan teori saya ini the formula for everything menjadi theory of everything? Jadi pertanyaan ini saya jelaskan begini ya. Jadi teori saya ini ya, itu didasarkan pada suatu prinsip bahwa semua teori itu kalau dia disusun dengan suatu rumus, ya, ada rumusnya di situ, ada formulanya, maka agar teori itu akurat dan presisi, maka formula itu harus mengandung dua bagian, yaitu bagian yang saya sebut sebagai the harmony dan bagian yang saya sebut sebagai the gradation. Ya. Jadi the harmony itu prinsipnya adalah segala hal yang memandang suatu sistem dari sisi kebaikannya. Misalkan Helvidar Jerman itu melihat sistem industri, persaingan di antara industri, dia ingin mencari bagaimana situasinya, kapan mereka kompetisinya adil, kan baik ya. Kemudian Newton itu melihat sistem, ya, dalam ilmu fisika, dalam melihat dalam equilibrium, suatu kondisi yang seimbang. Dia melihat dalam sisi keseimbangan. Jadi ini saya melihatnya adalah harmoni. Ya. Sementara yang gradation itu adalah antara lain, kalau dari ilmu sosial itu adalah Gini indeks itu kalau rumusnya itu memang gradation. Tetapi dari konsepnya memang Gini itu dia melihat suatu sistem adalah ketimpangan di dalam pendapatan penduduk. Jadi melihat dari sisi jelek yang ada di penduduk itu timpang. Jadi ini. Kemudian dalam fisika adalah Einstein, ya, relativity. Relativity itu melihat pada gradasinya saja, relativity. Ya, ini yang saya melihat bahwa semua teori itu memang yang saya tahu itu hanya berkonsentrasi pada satu sisi, yaitu sisi baik dari suatu sistem, atau dia melihat dari sisi jeleknya dari suatu sistem. Memang ketika kemudian mereka dari prinsip teori ini diturunkan dalam rumus, itu memang ada 4 kelompok. Ya, ada yang memang seperti Helvidar itu, dia memang melihat, oh ya memang hanya baiknya saja. Jadi hanya ada harmoni saja. Ada kelompok kedua hanya ada gradasi saja. Kelompok ketiga, ini ada harmoni dan ada gradasi, tapi gradasinya tidak sempurna. Ada yang kelompok keempat ada gradasi tapi tidak, harmoninya tidak sempurna. Akibatnya itu tidak akurat dan tidak presisi. Nah, sekarang kembali ke pertanyaan tadi, ya. Kapan teori saya formula for everything menjadi theory of everything? Nah, ini saya jawab bahwa masih jauh, ya. Masih jauh. Kenapa? Lah begini masalahnya. Masalahnya, ya, saya memang sudah mencoba menyarankan banyak teori, ya, sekitar 10 teori saya sarankan untuk direvisi. Ya. Itu ada yang misalkan kalau teori di ilmu sosial yang saya lihat itu misalkan adalah tadi yang saya sebut Helvidar Index, ya, Gini Index, Kaspersky dan lain-lain itu banyak saya lihat, ya udah ganti aja rumus itu dengan rumus saya. Karena dia tidak mengandung komponen fisika di dalamnya. Tetapi rumus Shannon, yaitu information entropy, itu saya sarankan untuk direvisi rumusnya sehingga mengandung 2 komponen harmoni dan gradation. Ya. Jadi itu saya lakukan sendiri. Ya, saya bisa melakukannya, merevisi itu. Jadi rumus yang asli yang saya buat tahun 2016 itu tidak terpakai secara
persis di dalam revisi saya terhadap rumus information entropy dari Shannon, tetapi itu rumusnya Shannon itu saya revisi sedemikian rupa sehingga dia memiliki dua unsur, yaitu harmoni dan gradasan. Jadi yang ingin lebih dalam silahkan baca di IEEE, saya ada makalahnya di situ mengenai yang ini. Nah ini sekarang masalahnya, kenapa saya jawab bahwa pertanyaan kapan the formula for everything, teori saya ini bisa menjadi theory of everything. Persoalannya begini, apa yang sudah saya lakukan ya terhadap revisi rumus yang sudah saya lakukan, rumus itu adalah stand alone. Artinya apa? Dia berdiri sendiri. Rumus itu berdiri sendiri. Ya. Gini indeks, ya, Pearson, Kaspersky, Heavy-Huisman Index, dan lain-lain, itu dia stand alone. Dia rumus itu memang pemikir-pemikir inventornya itu berpikir pada satu sistem dia berdiri sendiri, artinya tidak terpengaruh oleh yang lain dan tidak mempengaruhi yang lain. Ya. Shannon, ya, sekalipun saya susah payah untuk merevisinya karena dia mengandung komponen fisika, sehingga saya harus merevisi rumus itu menjadi mengandung harmoni dan gradasan. Tapi setidak-tidaknya dia hanya dia itu berdiri sendiri. Jadi dia stand alone, begitu. Nah, persoalannya pada teori of everything yang ada di fisika, itu kan orang berpikir, bercita-cita untuk menyatukan satu komponen, yaitu teori relativity-nya si Einstein, ya, dengan teori kuantum, ya, Planck, atau dulu Newton yang terus berkembang jadi kuantum, teorinya Planck ini. Ingin menyatukan ini. Ini buat saya terus terang, ya pada saat ini saya tidak berpikir bahwa saya mampu melakukannya. Kenapa? Karena ini tidak stand alone. Kalau yang lain-lain tadi saya coba revisi, ya saya sarankan untuk diganti rumah saya atau rumus itu direvisilah jadi seperti ini. Karena dia stand alone. Tapi ini kalau saya mencoba untuk merevisi Einstein, ini harus juga sekaligus memenuhi yang kuantum. Nah, kalau saya merevisi yang kuantum, saya harus juga melihat bahwa dia harus berlaku juga untuk yang relativity. Jadi saya harus menggabungkan dua rumus itu atau dua teori itu yang saya gabungkan. Jadi dia tidak stand alone, satu berpengaruh yang lain oleh satu. Nah, itulah ya jadi jawaban saya, ya. Intinya bahwa rumus saya, teori saya, harmony in gradation, atau yang saya sebut the formula for everything, berpeluang ya menjadi theory of everything oleh siapa? Oleh orang-orang fisika. Orang-orang fisika. Saya persilakan Anda untuk menemukannya, ya. Ini kan cita-cita udah puluhan tahun, ya, Anda itu orang-orang fisika sedunia menemukan itu. Saya yakin Anda bisa ketemukan itu. Saya percaya, saya yakin. Anda tinggal baca teori saya ini, kemudian Anda terapkan di dalam teori Anda. Bukan saya yang akan menemukan, karena saya ya pertama tadi saya bilang bahwa ini dua sisi yang tidak stand alone sehingga saya sulit untuk menyatukannya, ya. Terus kedua juga saya kan tidak punya fakta-fakta yang mendukung bahwa saya mengusulkan sesuatu, kan harus ada fakta-faktanya, ya. Ya, Shannon sekalipun itu sulit untuk saya lakukan, ya saya rubah, tapi toh saya punya faktanya. Saya punya faktanya karena saya memang di bidang saya telekomunikasi, information entropy, saya sih punya sense terhadap datanya. Sehingga kalau dirubah seperti ini, saya yakin bahwa itu teori rumus saya yang baru itu, yang saya usulkan itu adalah lebih akurat dan lebih presisi. Nah, begitu. Jadi pertanyaan tadi saya balik jadi tantangan buat Anda, teman-teman saya, orang fisika sedunia yang hidup sekarang atau mungkin yang hidup yang akan datang. Selamat berjuang, ya. Saya doakan Anda semua akan segera tidak lama lagi akan menemukan dan merumuskan apa yang disebut theory of everything.